siang Mbak. Selamat siang, duduk. Oke. Benar dengan Mbak Syawa? Iya, betul Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Naila selaku ahli gizi yang akan membantu sesi konseling Mbak hari ini. Sebelumnya, gimana kabar Mbak hari ini? Saya merasa kurang enak badan sih Bu, merasa kayak pusing sama lemes gitu. Oh, jadi Mbak Syawa merasa hari ini tuh pusing dan juga lemes ya badannya? Iya, betul Bu. Gitu ya. Oke, sebelumnya apakah Mbak Syawa sudah pernah melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin ataupun HB? Kemarin saya udah cek ke dokter sih Bu, katanya HB saya rendah, terus juga katanya saya anemia. Oh begitu. Gimana nih Mbak Syawa perasaan Mbak Syawa setelah dengar hasil pemeriksaan kadar hemoglobinnya Mbak Syawa? Saya merasa khawatir dan takut sih Bu sama hasilnya. Saya ngerti banget sih perasaan Mbak Syawa. Nah, jadi untuk membantu memperbaiki kondisi anemianya Mbak Syawa, saya ingin tahu dulu nih pola makan sehari-hari Mbak Syawa itu kayak gimana. Nah, pertama-tama saya tanya dulu, biasanya di pagi hari Mbak Syawa itu makan apa aja di rumah? Kalau pagi hari sih saya jarang sarapan ya Bu. Jadi kalau pagi tuh saya langsung berangkat ke sekolah karena nggak sempet kalau sarapan. Begitu ya. Jadi jadi setiap hari itu jarang banget sarapan di rumah. Selanjutnya untuk makan siangnya Mbak Syawa biasa makan apa aja? Kalau makan siang biasanya saya cuma makan nasi sama ayam goreng. Terus saya juga biasanya beli es teh manis sih Bu. Oke, kalau gitu. Lalu selanjutnya ada ini nggak sih kayak buah atau sayur yang biasa dikonsumsi sama Mbak Syawa sehari-harinya? Kalau buah dan sayur jarang sih Bu. Paling juga kalau makan sayur itu pun porsinya cuma sedikit. Baik kalau gitu. Kalau untuk makan malam biasanya makan apa aja Mbak? Sebenarnya kalau makan malam tuh mirip sama makan siang, cuman paling juga ditambah kayak nyemil-nyemil gorengan atau kayak makan-makan manis sih Bu. Oke, baik Mbak Syawa. Jadi untuk mengetahui kebiasaan makan Mbak secara lebih jelas lagi, saya ingin nanya ini seberapa sering Mbak Syawa mengonsumsi beberapa jenis makanan yang nantinya akan saya sebutkan dalam 3 bulan terakhir ya. Jadi Mbak Syawa cukup jawab tidak pernah atau 1-3 kali dalam 1 bulan, 1-2 kali dalam 1 minggu, 3-4 kali dalam 1 minggu ataupun Mbak jawab setiap hari ya. Oke, baik Bu. Nah, dalam 3 bulan terakhir, seberapa sering Mbak Syawa mengkonsumsi daging merah kayak misalkan daging sapi? Kalau daging sapi jarang sih Bu, paling 1-2 kali sebulan. Oke, berarti 1-2 kali sebulan aja. Selanjutnya untuk daging ayam, seberapa sering Mbak Syawa mengkonsumsinya? Kalau daging ayam itu 3-4 kali seminggu sih. Oke, baik. Kalau untuk hati ayam atau hati sapi itu, Mbak Syawa sering konsumsinya? Kalau ati sih saya hampir nggak pernah konsumsi sih. Oh, jadi hampir nggak pernah ya. Terus kalau untuk jenis ikan-ikanan itu seberapa sering dikonsumsinya sama Mbak Syawa? Kalau ikan-ikanan sih sekitar 1-2 kali seminggu sih. Oke, baik. Kalau untuk kayak telur ayam ataupun telur yang lainnya itu biasanya berapa kali dikonsumsinya? Kalau telur itu sekitar 2-3 kali seminggu. Oke, baik. Kalau untuk sayuran hijau kayak bayam, kangkung ataupun daun singkong gitu, Mbak Syawa seberapa sering konsumsinya? Kalau itu jarang sih, mungkin sekitar 1-2 kali seminggu aja. Oke, baik. Kalau untuk kayak tahu tempe itu seberapa sering dikonsumsinya? Oh, kalau itu lumayan sering sih, sekitar 3-4 kali seminggu. Oke, baik. Kalau untuk buah-buahan kayak misal jeruk, terus pepaya ataupun jambu, Mbak Syawa sering konsumsinya berapa kali? Kalau itu jarang, mungkin sekitar 1-2 kali seminggu aja. Oke. Nah, untuk tadi kan Mbak Syawa mention suka minum teh ya. Biasanya seberapa sering minum tehnya? Kalau teh itu saya hampir tiap hari Bu. Biasanya kalau sehari itu siang saya minum, malam juga minum. Nah, apalagi kalau di sekolah kan kalau siang tuh panas banget ya Bu. Biasanya saya suka beli teh manis gitu di kantin. Oke, jadi dari jawaban-jawaban Mbak Syawa tadi, saya simpulin kalau Mbak Syawa itu cukup sering konsumsi ayam dan juga tempe. Nah, tapi jarang nih makan daging merahnya gitu, dan juga hati ayamnya juga jarang. Lalu untuk sayuran hijau dan buah juga jarang ya Mbak.
Tapi Mbak Syawal ini cukup sering minum teh ya. Iya. Nah, jadi emang banyak banget remaja yang pola makannya tuh kayak Mbak Syawal ini karena kesibukan sekolah juga ya Mbak. Nah, jadi mulai sekarang nih kita bisa ambil langkah perlahan untuk memperbaiki kondisi anemia yang Mbak Syawal alami supaya tubuh Mbak Syawal lebih sehat lagi. Nah, untuk membantu meningkatkan kadar HB-nya Mbak Syawal ini, kita bisa mulai nambahin makanan yang kayak zat besi nih Mbak, kayak contohnya daging merah, hati ayam ataupun hati sapi, sayuran hijau seperti bayam dan juga kacang-kacangan. Selain itu kan tadi Mbak Syawal suka nyemil gorengan juga di malam hari, nah itu bisa diganti aja cemilannya jadi buah-buahan yang kayak vitamin C seperti jeruk, pepaya ataupun jambu biji agar tubuh Mbak Syawal itu bisa menyerap zat besi yang dikonsumsi dari makanan lebih efektif lagi gitu. Nah, kita mulai dulu nih dari langkah awal yang kecil supaya Mbak nggak terlalu sulit untuk melakukannya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, biasanya kan karena Mbak masih sekolah, biasanya kan rutin diberikan tambah-tambah darah ya di sekolah seminggu sekali. Apakah Mbak rutin mengkonsumsinya? Nggak terlalu sih, Bu. Saya kurang suka sebenarnya sama rasanya. Terus biasanya kalau minum tambah-tambah darah tuh rasanya tuh kayak mual sama pusing gitu, Bu. Oh gitu ya Mbak, emang sih di beberapa orang tuh setelah minum tambah-tambah darah suka ngerasa pusing dan mual ya Mbak. Tapi sebelumnya biasanya Mbak Syawal mengkonsumsi tetedenya itu sebelum makan atau sesudah makan? Nah kalau itu nggak tentu sih, Bu, tergantung dikasihnya. Jadi kadang-kadang kalau belum sarapan tapi udah dikasih saya minum, atau kadang-kadang saya minum setelah makan gitu sih. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya Mbak. Jadi sebaiknya tambah-tambah darah itu dikonsumsi setelah makan supaya potensi untuk mualnya itu lebih turun lagi. Nah kalau untuk baunya yang kurang enak untuk Mbak Syawal itu bisa dikonsumsi barengan sama jus buah supaya lebih menetralisir bau dari si tambah-tambah darahnya gitu. Nah TTD ini penting banget Mbak untuk mencegah anemia apalagi di usia remaja seperti Mbak Syawal supaya tetap fokus belajar di sekolah dan juga nggak gampang lelah tubuhnya gitu. Oke, baik. Iya Mbak. Nah untuk sesi konseling kita hari ini kita jadi tahu nih bahwa Mbak Syawal itu masih jarang mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan juga masih jarang dan tidak rutin ya Mbak untuk mengkonsumsi TTD-nya. Iya betul, Bu. Nah menurut Mbak Syawal cara apa yang bisa dimodifikasi yang paling mudah untuk Mbak lakukan? Paling saya mulai dari sarapan dulu kali ya, Bu, sebelum berangkat sekolah. Terus juga kalau siang, kalau makan itu saya makan makanan yang mengandung zat besi. Terus juga saya konsumsi sayur dan buah juga. Terus saya juga mengurangi minum teh kali ya, Bu. Oke, itu pilihan yang bagus banget Masya Allah. Jadi sarapan sederhana di rumah, ada karbohidratnya seperti nasi ataupun roti, terus ditambah dengan telur ataupun sayur, itu bisa jadi salah satu langkah awal yang baik. Dan juga rutin konsumsi tambah darah juga bisa sangat membantu kondisi anemia Masya Allah. Nah saya juga menyarankan nih untuk Masya Allah untuk mengurangi konsumsi dari teh yang bisa Masya Allah minum setiap harinya, karena teh itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Oke, kalau kayak gitu untuk pastiin Mbak Syawal ini udah paham banget terhadap informasi yang kita lakukan pada sesi konseling hari ini, Mbak Syawal bisa sampaikan kembali rencana apa yang udah kita susun untuk membantu kondisi Mbak Syawal. Oke, jadi saya mulai besok saya mulai sarapan, terus juga makannya makanan sehat sama yang mengandung zat besi, terus juga saya rutin minum tambah darah yang dikasih di sekolah, terus saya juga mengurangi konsumsi minum teh gitu. Oke, luar biasa banget ya Masya Allah, berarti udah paham banget nih apa yang udah kita susun rencananya untuk memperbaiki kondisi Masya Allah pada hari ini. Lalu apakah ada hal lain yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesi konsultasi hari ini? Nggak ada sih, udah cukup jelas. Oke, baik, terima kasih Masya Allah udah berbagi ceritanya hari ini. Semoga saran yang udah kita bahas sebelumnya bisa membantu memperbaiki kondisi anemianya Masya Allah. Dan juga sampai jumpa di minggu depan untuk melihat gimana progres dari rencana yang udah kita susun pada hari ini. Oke, baik juga. Terima kasih ya, Bu. Oke, dengan senang hati Mbak.
semoga sehat selalu. Terima kasih Bu.